Welcome back good people dan selamat datang di Vita Karnis Season 2. Hanya sedikit sekali series analog horor yang berhasil mencapai apa yang telah diraih Vita Karnis. Apa yang awalnya bermula sebagai program edukasi tentang makhluk yang terbuat dari daging, perlahan berubah menjadi salah satu kisah paling kompleks yang dihasilkan subgenre ini. Sebuah dunia yang terdiri dari organisme misterius, konspirasi tersembunyi, ilmu pengetahuan terlarang, dan perang antara umat manusia dan sesuatu di luar pemahaman mereka. Kengerian Vita Karnis tidak hanya terletak pada para spesiesnya. Di balik setiap makhluk tersembunyi sesuatu yang lebih dalam. Ekosistem yang berevolusi dalam bayang-bayang, sebuah sekte yang terobsesi dengan waywilahi, dan organisasi perlawanan yang brand menjadi korup hingga ke akar-akarnya. Jika kalian di sini dan belum lihat video kami mengenai Vita Karnis dan tidak tahu apa yang ada di dalamnya, maka kami akan merekomendasikan kalian untuk menonton video itu karena telah mencakup keseluruhan dari season 1. Karena video ini kami akan membahas keseluruhan dari season 2. Sudah menontonnya? Good! Masih terdapat banyak lusan yang masih membutuhkan jawaban. Jadi mari kita bersiap-siap untuk apa yang mereka punya selanjutnya untuk kita. Untuk itu tanpa perlu berlama-lama lagi, inilah Vita Karnis Season 2. Episode pertama dibuka dengan pemandangan monolit berdiri di kejauhan, dengan seorang reporter berita berbicara tentang bagaimana sejumlah besar pengikut sekte telah ditangkap. Sebuah segmen dari sebuah artikel surat kabar ditampilkan, memperlihatkan seorang pria dengan wajah yang disensor. Veteran militer Simon Vanguard diketahui sebagai kepala dari organisasi rahasia. Simon ditangkap selama penggerebekan, di mana dia ditemukan memimpin anggota sekte berpangkat tinggi dalam sebuah pengorbanan ritualistik. Penahanan Simon diserahkan kepada polisi oleh Karkes, di mana dia akan menghadapi persidangan atas kejahatannya. Reporter itu mengatakan bahwa banyak anggota sekte berpangkat tinggi ditangkap, dan identitas mereka telah diungkap kepada publik. Beberapa di antaranya politisi berpangkat tinggi dan pejabat pemerintah di seluruh dunia. Wow, siapa yang mengira sekelompok politikus dan pejabat secara diam-diam membentuk sebuah sekte elit? Tidak ada yang menyangkanya, bukan? Beruntungnya bagi kita, hal itu tidak mungkin terjadi di dunia kita. Kan? Sebuah foto yang sempat kita lihat sebelumnya pada season 1 kemudian diperlihatkan kembali, yaitu foto seorang figur otoritas yang mengenakan logo Nuclear Co. yang kita sekarang mengenalnya sebagai Simon Vanguard. Simon dituntut atas semua kejahatannya, termasuk pembunuhan, penculikan, penyiksaan, penipuan, pengorbanan ritualistik, dan senjata kimia. Mereka telah dinyatakan bersalah atas menyebarkan informasi palsu kepada publik dengan sengaja untuk menyebabkan kerugian. Seperti yang sempat kami sebutkan sebelumnya, Nutriarco yang dianggap memiliki hubungan erat dengan sekte tersebut telah resmi ditutup secara paksa karena produk-produknya dianggap berbahaya. Opini publik sedang bergejolak, menuntut tindakan sebagai respon terhadap kekacauan yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa ini. Lebih banyak hal mulai terungkap kepada publik. Orang-orang tidak lagi ingin makan daging Vita Karnis. Sekte-sekte lain mulai bermunculan. Tuntutan diajukan untuk pengendalian penuh atau pemberantasan terhadap mimik. Dan aksi demonstrasi pun dilancarkan untuk menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah karena membiarkan situasi memburuk hingga sejauh ini. Bahkan ada yang mulai membicarakan tatanan dunia baru. Selanjutnya kita diperlihatkan fasilitas penahanan milik Karkes yang mulai mempelajari Singularity, sebelum tiba-tiba terhenti dan disela oleh apa yang tampaknya merupakan program pendidikan. Kemudian kita beralih ke laporan perkembangan dari Karkes pada 30 Juni 1991. Secara bersamaan memperkenalkan kita pada direktur utama dan dokter organisasi tersebut, Dr. Marshall Traders. Dalam laporan tersebut, ia menunjukkan hasil yang luar biasa mengenai Singularity, meskipun masih mengetahui sangat sedikit tentangnya. Ada 7 buah secara total selama penyerbuan ritual tersebut, masing-masing berdiameter 1 meter. Terbuat dari bahan yang tidak diketahui menyerupai kristal dengan cahaya berkutat di dalamnya, didominasi warna merah. Para ilmuwan yang melakukan pengujian pada entitas-entitas ini mendeteksi denyutan energi yang tidak biasa, tetapi tidak yakin apakah mereka hidup atau mencoba berkomunikasi. Pengujian tersebut mengungkapkan hasil minimal, kecuali gangguan pada perangkat elektronik ketika terdapat lebih dari satu singularity di dekatnya. Salah satu hasil pengujian paling mengerikan terjadi ketika para peneliti menempatkan seekor sapi hidup di dalam ruangan yang berisi salah satu singularity berlabel V1.
Setelah tidak ada hasil yang tercatat selama pengujian ini, mereka beralih ke bangkai sapi, yang setelah beberapa jam tampaknya dikonsumsi oleh Singularity, yang menyebabkan pertumbuhan The Crawl secara pesat, yang kemudian menyebar ke seluruh ruangan. Seorang ilmuwan berpendapat bahwa hal ini mengubah semua hal yang sebelumnya kita ketahui tentang Vita Carnis. Log yang berbeda dari Dr. Rogers mencatat serangkaian spesimen The Crawl yang dibudidayakan di berbagai kondisi lingkungan, dengan tujuan untuk mengkonfirmasi apakah sampel yang ditumbuhkan dari ruang V1 berbeda dari The Crawl pada umumnya. Percobaan pertama adalah kontrol dengan tidak ada kelainan yang tercatat. Percobaan kedua melibatkan nutrisi tambahan, yang meskipun memiliki tempo pertumbuhannya lebih cepat, masih dalam batasan normal. Bahkan percobaan ketiga yang melibatkan radio, hasilnya hanyalah The Crawl yang bergerak meraih radio terlebih dahulu sebelum kemudian berkembang di kecepatan normal. Percobaan ini mengkonfirmasi kecenderungan Vita Carnis yang memiliki hubungan yang aneh dengan sinyal radio, mungkin menggunakannya sebagai metode komunikasi. Satu-satunya yang berbeda dari The Crawl ini adalah tingkat produksinya yang lebih cepat. Spesies Vita Carnis lain seperti Triminx, Midsnake, dan Mimic berhasil terlahir dan dipindahkan ke kandang tertutup, sehingga memicu penelitian baru tentang bentuk kehidupan ini. Log dari hampir 2 bulan kemudian dilakukan oleh Dr. Van Penitro, spesialis Triminx dari Carcass. Percobaan kali ini dilakukan untuk mengeksplorasi perilaku kelompok Triminx dalam koloni. Ketika Triminx baru diperkenalkan dalam koloni, tidak ada keanehan yang tercatat. Ia disambut dengan baik seperti biasa, dan keseluruhan eksperimen memungkinkan mereka untuk mengamati perilaku alami Triminx dan mempelajari bagaimana mereka berkomunikasi satu sama lain melalui derit ketika merasa kesal dan melakukan gerakan mengunyah saat senang atau penasaran. Selanjutnya, mereka melakukan eksperimen untuk mengeksplorasi seberapa jauh tingkat pemahaman komunikasi mereka. Seekor Triminx ditempatkan di dalam kandang dan menerima makanan setelah nada positif dimainkan, dan semprotan air ketika nada negatif dimainkan. Pada akhirnya, Triminx tersebut berhasil dikondisikan untuk merespon nada positif dan mengantisipasi kedatangan nada negatif. Hal ini memperkuat keyakinan mengenai betapa cerdas dan sosialnya makhluk-makhluk ini. Tujuan utama eksperimen ini adalah untuk melihat apakah seekor Triminx akan menyampaikan informasi yang dipelajarinya sendiri kepada kelompok. Jadi, ia dikembalikan ke kandang yang lebih besar bersamaan dengan Triminx lainnya. Dan tentu saja, mereka semua mengantisipasinya. Tapi bukan itu saja, Triminx di luar juga mengetahuinya. Teori kita mengenai Nutrierco pada season 1 terbukti benar dan telah sepenuhnya terungkap kepada publik, termasuk keterlibatannya dengan orang-orang di pemerintahan. Dari kekacauan tersebut, Carcass telah mulai melakukan riset mendalam tentang Vita Carnis selama beberapa bulan berikutnya, termasuk Singularity yang mereka peroleh. Ada sebuah poin utama yang ditekankan dalam program pendidikan di sela-sela episode, yaitu siklus kehidupan. Mengenai siklus kehidupan, hal ini disorot ketika Singularity akan dengan cepat mengurai dan menyerap organisme mati untuk lalu mengubahnya menjadi The Crawl. Hal ini mungkin menjadi jawaban mengenai dari mana para Vita Carnis berasal. Faktanya, jika kita berasumsi bahwa itu memang benar, maka itu akan menjawab pertanyaan dari episode pertama series ini. Bagaimana mungkin sesuatu yang begitu asing sifatnya berasal dari bumi? Jawabannya adalah karena Vita Carnis disintesis dari materi organik yang mati. Itulah mengapa beberapa spesies Vita Carnis memiliki kecenderungan berakibat fatal. Sesuatu perlu mati agar lebih banyak dari mereka dapat berkembang biak. Mengabaikan bagaimana Vita Carnis berkomunikasi, sebelumnya pada season 1 kita diberitahu bahwa Triminx memiliki ketertarikan pada radio dan televisi. Dan kita juga melihat klip koran tentang sebuah insiden di mana The Crawl mengambil alih menara radio. Dan di episode ini, bukan hanya Triminx mampu melakukan komunikasi interpersonal antar koloni, tampaknya seolah-olah mereka bahkan bisa melakukannya dengan koloni lain yang tidak pernah mereka temui. Kita juga memiliki contoh lain dari kecenderungan aneh Singularity untuk memancarkan frekuensi secara acak. Hal ini dikombinasikan dengan fakta bahwa frekuensi tersebut mengganggu elektronik menjadi bukti nyata bahwa spesies Vita Carnis sebenarnya dapat berkomunikasi satu sama lain menggunakan beberapa jenis frekuensi gelombang elektromagnetik. Sebelum kita melanjutkan ke episode selanjutnya, deskripsi video ini memiliki episode rahasia. Judulnya mungkin tampak seperti rangkaian huruf dan angka acak pada awalnya, tapi sebenarnya ini adalah pesan rahasia yang ketika diterjemahkan berbunyi, penyesalan masa lalu yang muncul kembali.
Meskipun hanya berdurasi 16 detik, video ini sebenarnya menyimpan pesan rahasia. Ketika di reverse, audio dari video ini adalah audio yang sama dari trailer season 2. Namun yang sebenarnya menarik adalah pesan yang terbalik pada detik ke-9. Yang ketika dibalik berbunyi 22 September 1994. Kurasa sudah saatnya aku menerima tawaran kesepakatan itu. Segalanya berubah, tapi tidak lebih baik. Aku akan melakukan apa yang kau minta. Aku akan mengirimkannya begitu mendapatkan kesempatan. B. Untuk saat ini, kita masih belum tahu arti pesan dan judul video ini. Kita tidak tahu B atau siapa yang diajak bicara. Tetapi jelas, itu adalah sesuatu yang penting. Video dibuka dengan kontes kecantikan untuk Trimmings. Kemudian scene beralih ke laporan dokter. Seorang spesialis Midsnake pada 31 Maret 1992. Tujuan eksperimen kali ini adalah untuk merekreasi seekor Midsnake. Midsnake yang ditunjukkan dalam video tersebut dipelihara di penangkaran hingga mencapai usia dewasa. Sepanjang perkembangannya, tim peneliti memberinya makan daging, termasuk tulang dan organ untuk membantunya tumbuh. Selama 21 hari, penelitian ini mendokumentasikan bagaimana pergerakannya semakin melambat dan berhenti merespon sepenuhnya. Dari titik ini ke depannya, para peneliti harus memberi makan Midsnake secara paksa. Disinilah titik di mana mereka mengambil sampel kulitnya untuk menguji ketahanannya. Dan benar saja, itu mampu menahan kekuatan yang jauh melebihi ketahanan Midsnake biasanya. Dapat bertahan dari suhu minus 40 derajat hingga mencapai 9000 derajat. Bahkan sampai pada titik di mana mereka harus mencari suatu alat yang dapat mengeluarkan panas yang lebih tinggi untuk mendapatkan hasil kedua. Sekitar hari ke-21, sesuatu yang tak terduga terjadi. Seperti yang diduga, Midsnake tersebut akhirnya menghilang dari penahanannya. Namun kenyataannya, Midsnake mengalami mitosis, membelah diri menjadi dua makhluk yang identik. Peristiwa tersebut menyebabkan penelitian terhenti sementara, tetapi kedua organisme tersebut berhasil ditangkap kembali dan dikembalikan ke kandang. Bagian berikutnya dari video membahas laporan audio dari Dr. Farron Burns pada 20 September 1992 yang menganalisis perilaku berburu dari mereka membesarkan beberapa anakan muda di dalam fasilitas, dan dalam keadaan itu mereka mengikuti pola perburuan yang cukup standar untuk hewan karnivora. Namun begitu mereka bermetamorfosis mencapai usia dewasa, ia menolak semua makanan. Seperti yang telah diketahui, pada tahap ini ia hanya mengonsumsi daging manusia, yang akhirnya menyebabkan kematiannya karena kelaparan. Selanjutnya kita diberitahu bahwa spesimen terbaik adalah yang ditangkap di alam liar. Mereka bertahan hidup lebih lama karena masih memiliki makanan dan nutrisi di dalam tubuh mereka. Beberapa mimik dewasa berhasil ditangkap. Salah satunya berpenampilan seperti manusia. Salah satu pengungkapan paling mengejutkan dari video ini, Dr. Burns mulai membahas perilaku mimik dewasa yang mereka amati sebelum mati, terutama kecenderungannya untuk menyesuaikan diri di tempat sempit dan bersembunyi di dalam furnitur. Ternyata mereka bahkan tidak tahu tentang perilaku tersebut hingga akhir 70-an. Dia bahkan mencatat bahwa informasi yang kita ketahui sebelumnya mengenai mimik hanyalah informasi dasar. Dan sejak kemunculan pertama mereka, semua interpretasi terhadap perilakunya salah dalam satu dan lain cara. Mereka terus berubah, dan pemerintah tidak pernah benar-benar tahu apa yang benar sejak awal. Pada kenyataannya, ia hampir sepenuhnya acak. Dr. Burns telah bertekad untuk melangkah lebih jauh guna memahami sepenuhnya makhluk-makhluk ini. Dan segmen ditutup dengan rekaman dari tahun 1992 tentang sebuah insiden yang melibatkan Singularity V1 dan grup pembersih. Assistance in test chamber 1. Stay calm. Help is on the way. Just try to stay calm. Alright, we're here. We're going to help you. Lower the ladder slowly. This is going to hurt. Okay, hold still. Ready? Now. What's happening? What's happening to him? Get him out of here now! Get him out! Apa yang baru saja terjadi?
Sulit untuk mengatakannya karena kita tidak melihat secara langsung petugas yang terluka. Tetapi tampaknya ketika para petugas medis membebaskan petugas pembersihan terjebak, V1 bereaksi dengan caranya sangat kacau. Mengapa Singularity bereaksi seperti ini? Mari kita ingat bahwa pria itu terluka dan berdarah. Apakah itu alasannya? Sekali lagi, selingan program pendidikan pada episode ini juga memiliki perannya tersendiri. Diskusi tentang hal-hal yang terjatuh melalui retakan tampaknya merupakan sebuah peringatan metaforis yang ditujukan kepada Carcass. Dalam upaya untuk memahami, mendefinisikan, merasionalisasi Vita Carnis, organisasi tersebut sedang bermain-main dengan kekuatan yang berada di luar pemahaman mereka. Insiden terhadap V1 adalah konsekuensi besar pertama mereka mengenai Vita Carnis, dan tentunya bukan yang terakhir. Mengenai selingan cuplikan program pendidikan, sebagian dari mereka menunjukkan alam, tetapi ada juga titik di mana radio ditunjukkan. Penyertaan alam dan radio jelas memiliki keterkaitan tematik dengan series ini secara keseluruhan. Namun mengabaikan hal itu, selingan program tersebut juga untuk pertama kalinya memperlihatkan kita kepada Elder Trimmings, yang sangat keren kurasa. Sama seperti sebelumnya, episode kali ini juga memiliki rahasianya sendiri. Setelah dipecahkan, judulnya adalah Ambisi Bodoh. Video ini menampilkan interogasi terhadap Simon Vanguard, pemimpin sekte yang ditangkap selama penggerebekan oleh Carcass. Penyidik mengajukan banyak pertanyaan kepadanya yang tidak dijawab. Namun, kita segera mengetahui bahwa Simon adalah seorang veteran Perang Dunia II, mendaftar di usia 18 tahun. Kita juga mengetahui bahwa dia bertanggung jawab atas pemberian makan terhadap meat snack super besar oleh sekte tersebut. Faktanya, begitu penyidik menyebutkan apalagi yang mereka miliki di bawah sana, saat itulah dia akhirnya memberikan reaksi. Ketika dia akhirnya berbicara, itu hanyalah untuk menyebut Carcass sebagai orang bodoh. Penyidik mempertanyakan mengapa itu dianggap tindakan bodoh jika mencoba mempelajari lebih lanjut tentang Vita Carnis. Dan selanjutnya dengan memprovokasinya, dia bertanya, mengapa begitu mengabdikan diri pada makhluk-makhluk tersebut hingga pada titik melakukan itu pada dirinya sendiri? Dan mengapa sekte tersebut sangat rela agar mengikuti mereka secara membabi buta? Setelah rekaman tersebut, kita diperlihatkan gambar yang menunjukkan persis seperti apa yang Simon Vanguard lakukan pada dirinya sendiri. Sedikit informasi yang diperoleh tentang hal tersebut mengenai Simon dan motifnya. Dapat dikatakan dengan aman bahwa judul video ini memberikan foreshadowing terhadap nasib Carcass ke depannya. Bahkan Simon memberitahu mereka bahwa itu bodoh sekali jika mencoba ikut campur. Tapi rekaman ini berasal dari masa lalu tahun 1991. Jadi jelas mereka tidak mendengarkan. Dan pada akhirnya itu akan membawa kehancurannya. Episode kali ini melanjutkan cerita dari episode sebelumnya. Tampaknya reaksi yang tidak biasa dari Singularity V1 memicu reaksi berantai pada Singularity lainnya, menyebabkan overload. Salah satu petugas di lokasi berteriak agar aliran listrik dimatikan. Setelah beralih ke daya cadangan, semuanya tampak stabil kembali. Untuk memastikan hal ini, 2 petugas keamanan dikirim untuk memeriksa kondisi ruangan tersebut. Selanjutnya, kita akan melihat rangkuman kejadian tersebut. Sekarang akhirnya kita mendapatkan klarifikasi apa yang sebenarnya terjadi. Kita diberitahu mengenai seseorang yang terjebak di ruang Singularity V1. Seorang petugas pembersih yang tersangkut di antara 2 anak tangga dan menderita patah tulang paha. Selain memar, petugas pembersih tersebut kini stabil. Seperti yang sudah diketahui, entitas tersebut bereaksi secara aneh terhadap insiden ini, mulai tampak gelisah dan sangat aktif. Kemudian, selama inspeksi di ruang V1, salah satu transceiver penjaga mulai menangkap gangguan aneh. Suara-suara ini sebagian besar membingungkan, tetapi kadang-kadang percakapan koheren dapat terdengar dari entitas tersebut dan Dr. Tredos. Hal ini mendorong Dr. Tredos untuk melakukan eksperimen di mana ia menghubungkan perangkat tersebut langsung ke ruang uji, dalam upaya untuk berkomunikasi dengan entitas tersebut dan memahami perilakunya. Selama dalam eksperimen ini, Dr. Tredos mencoba mempelajari Singularity dengan menanyakan beberapa pertanyaan. Pada awalnya, hanya jawaban yang samar-samar diterima. Dokter tersebut kemudian menjelaskan bagaimana radio berfungsi memancarkan gelombang elektromagnetik dan menerjemahkannya menjadi ucapan yang dapat didengar.
Dari sini kita tahu bahwa mereka memiliki kesadaran diri dan dapat berkomunikasi dengan menggunakan bahasa kita. Tetapi tidak banyak hal lain yang mereka ketahui. Selanjutnya kita mendengar percakapan yang mungkin terjadi antara anggota Carcass. Salah satu anggota mengungkapkan kekhawatiran mengenai singularity tersebut, mempertanyakan apakah benar-benar layak untuk memberikan apa yang mereka inginkan. Yang lain menanggapi bahwa ini bisa menjadi penemuan terbesar dalam sejarah, dan mereka tidak bisa berhenti sekarang. Selain itu, perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa akan tiba dalam beberapa hari untuk mengamati kemajuan mereka. Melalui cara ini, mereka mungkin bisa mendapatkan pendanaan yang dibutuhkan untuk melihat sejauh mana hal ini dapat berkembang. Ia mendesak mereka untuk mempelajari segala sesuatu yang mereka bisa dalam waktu sesingkat mungkin, tetapi mereka tidak pernah membayangkan apa yang akan mereka temukan. Singularity tersebut tampaknya mewakili masing-masing makhluk Vita Carnis. 7 singularity dan 7 spesies berbeda: The Crow, Remix, Midsnake, Harvester, Mimic, House of Influence, dan Monolith. Untuk pengujian selanjutnya dengan singularity, mereka berencana menggunakan radio dengan speaker untuk berkomunikasi dengan mereka. Pada tanggal 28 November 1992, selama persiapan awal, para singularity mulai berkomunikasi satu sama lain. Meskipun apa yang mereka katakan tidak dapat dipahami dan masih dalam proses penerjemahan. 29 November 1992, Singularity V1 diberi berbagai perangkat elektronik. Mereka mencoba berkomunikasi lebih banyak dengannya, tetapi dia tidak banyak bicara. Hanya kata-kata tunggal diucapkan dengan lantang, tidak diarahkan terhadap siapapun. Tampaknya V1 lebih tertarik pada perangkat-perangkat tersebut daripada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. 30 November 1992, tes dan pertanyaan diulangi pada singularity lainnya, yang masing-masing berperilaku berbeda. Semuanya memiliki ciri-ciri yang sama. Masing-masing memiliki ketertarikan pada elektronik dan minat unik pada jenis hiburan tertentu. 1 Desember 1992, selama pengujian yang melibatkan interaksi V1 dengan TV, gangguan signifikan terdeteksi pada perangkat elektronik lainnya. V1 juga berbicara dengan lantang beberapa kali. Sehari sebelum kedatangan para perwakilan dan setelah berbagai tes dengan masing-masing individu yang unik, mereka berhasil menentukan kepribadian masing-masing. V1 tampak netral dalam ekspresinya dan berkomunikasi dengan staf seminimal mungkin. Satu-satunya minat sebenarnya adalah perangkat elektronik. V2 memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan deskriptif dalam berkata-kata, dan senang berpartisipasi dalam pengujian. V3 lebih aktif, tetapi berinteraksi secara minimal dan menjaga jarak dengan staf. V4 adalah tipe kepribadian yang paling terlibat dengan staf, menunjukkan rasa ingin tahu yang besar tentang mereka. Ia lebih suka mengajukan pertanyaan kepada mereka daripada berpartisipasi dalam tes. V5 lebih ekspresif dibandingkan dengan singularity lainnya. Meskipun sering berbicara, ia hanya berbicara kepada dirinya sendiri dan belum berkomunikasi dengan staf. V6 sangat sedikit berinteraksi, sesekali mengeluarkan suara yang tidak masuk akal, tidak menganggap para staf, dan menunjukkan keterlibatan minimal dalam pengujian. V7 adalah yang paling tidak aktif di antara para singularity. Ia hampir tidak menunjukkan interaksi dan hanya berperilaku normal dengan singularity lainnya. Pada 3 Desember 1992, kita sekali melihat salah satu singularity lepas kendali pada hari yang sama ketika para perwakilan PBB tiba. Namun kali ini, ia mencoba berkomunikasi. Kita mendapat konfirmasi bahwa petugas pembersih tersebut selamat dari cedera yang ia alami. Tapi kita masih belum tahu mengapa V1 berinteraksi seperti itu. Episode ini juga menghabiskan banyak durasi waktunya mengaku ketertarikan Vita Carnis terhadap apapun yang memancarkan sinyal elektromagnetik, yang juga merupakan apa yang dibicarakan dalam selingan program pendidikan dalam episode ini. Cukup jelas, semua singularity berbicara menggunakan bahasa Inggris yang benar-benar terdistorsi. Sebenarnya cukup memungkinkan untuk menerjemahkan beberapa bagian dari percakapan di antara masing-masing singularity. Beruntungnya, seseorang di kolom komentar berhasil melakukannya. Sebagian besar percakapan mereka berkaitan dengan Vincent Bauer, informan Carcass, yang artinya singularity itu tahu apa yang sedang dia lakukan. Mengenai selingan program pendidikan, jika kita berasumsi bahwa itu dimaksudkan untuk mewakili semua informasi yang V1 pelajari selama menonton televisi, tiba-tiba hal itu menjadi masuk akal.
Dan meskipun Singularity mungkin telah mempelajari terlalu banyak tentang dunia kita melalui televisi, mereka juga memperhatikan lingkungan sekitar sepanjang waktu. Ini dapat menjelaskan mengapa V1 memilih momen yang tidak tepat untuk menyela pertemuan Dr. Tredos dengan perwakilan PBB. Dan berbicara mengenai Singularity, kita mendapatkan bukti yang kuat mengenai tujuan mereka. Ketika Dr. Tredos pertama kali berbicara dengan V1 pada radio, ia mengatakan beberapa hal ketika ditanya hubungan mereka dengan Vita Karnis. Meskipun samar, kalimat seperti diciptakan untuk hidup, diciptakan untuk merasakan sakit, dan lalu sosok-sosok menari, dan kemudian kata-kata tidur, merasakan, makan, tumbuh, semua ini mengungkapkan sesuatu kepada kita. Singularity kemungkinan memiliki tujuan untuk menciptakan kehidupan, diperintahkan untuk memakan materi, lalu menumbuhkan Vita Karnis. Dan sama seperti episode sebelumnya, episode kali ini juga memiliki rahasianya sendiri, permukaan air. Video ini berisi dua gambar pesan terbalik. Yang pertama berasal dari 30 Agustus 1992, yang merupakan beberapa bulan sebelum insidennya melibatkan kru pembersih. Berbunyi, peristiwa penting, peningkatan populasi Vita Karnis di sekitar fasilitas tersebut, gempa bumi kecil dekat Facility Zero, lebih banyak gangguan dengan elektronik lebih banyak dari biasanya saat pengujian dengan Singularity. Lanjutkan perawatan dan terus pantau perkembangan selanjutnya. Pesan kedua, 3 April 1995. Situasinya semakin memburuk. Lebih banyak karyawan baru akan datang untuk menggantikan personel yang hilang. Aku khawatir kapan giliranku berikutnya. Seharusnya kita tidak pernah melanjutkan pekerjaan kita. Di sini, mereka akan mengabaikan prosedur dasar. Mereka sedang membangun sesuatu. Aku akan mengirimkan apapun yang aku bisa. B. Ini semua berkaitan dengan penelitian Karkes. Sekali lagi menegaskan fakta bahwa hal itu mungkin akan lebih bijaksana untuk meninggalkan Vita Karnis sendirian setelah mereka menggagalkan sekte tersebut. Ego manusia telah membuat diri mereka terjatuh setelah mencoba meraih langit. Dan sekarang mereka telah menyelam terlalu dalam dan tenggelam. Video dimulai dengan teks bertanggal 1 Februari 1995. Pesan tersebut berbunyi, "Aku punya permintaan. Salah satu peneliti yang ku kenal telah melewatkan laporan kemajuannya. Aku tahu dia akan melewatkan beberapa laporan sejak dia mendapat persetujuan untuk salah satu proyek lapangannya. Tetapi sudah 4 bulan. Aku tahu bukan aku menanyakan ini kepadamu, tetapi aku khawatir. Aku tidak bertanya jika aku tidak yakin ada sesuatu yang salah. Aku menemukan tempat dia melakukan penelitian. Sayangnya kau mengetahui area itu dengan baik. Aku akan mengirimkan informasi yang kumiliki." Video kemudian menampilkan laporan tertanggal 20 September 1992, ditandatangani oleh Dr. Ferenc Brons, seorang spesialis mimik. Dalam laporan ini, sang dokter merinci kompleksitas mempelajari mimik selama tahap akhir siklus hidup mereka. Makhluk-makhluk ini mengembangkan sifat-sifat yang membuat mereka semakin sulit ditangkap dan berpotensi berbahaya. Salah satu kemampuan mereka yang menonjol adalah kemampuan mereka untuk bersembunyi di tempat terbuka dengan mengadopsi perilaku dan penampilan manusia, bahkan mengenakan pakaian untuk berbaur dengan lingkungan sekitar mereka secara lebih efektif. Dalam tahap ini, mimik juga mengandalkan kemampuan vokal mereka, menggunakan kalimat pendek untuk menarik target mereka. Menariknya dicatat bahwa mimik dapat berbicara dalam berbagai bahasa tergantung pada wilayah asal mereka, menunjukkan tingkat adaptasi yang tinggi dan hubungan langsung antara perilaku dan lingkungan mereka. Laporan tersebut juga menyebut elder mimik, tahap evolusi tertinggi dari spesies tersebut yang sangat langka. Hanya segelintir penampakan yang telah didokumentasikan, dengan hanya satu foto yang jelas mengenai seekor elder. Namun kurangnya data konkret tentang makhluk-makhluk ini menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan peneliti untuk sepenuhnya memahami dan mengatasi ancaman ini. Laporan lain dari orang yang sama tertanggal 2 Oktober 1994
Hampir 2 tahun kemudian disajikan. Dalam laporan ini, Dr. Feren menyatakan bahwa ia telah menerima izin dan peralatan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan lapangan, menunjukkan bahwa ia mungkin adalah peneliti yang disebutkan pada teks di awal video. Dokter tersebut menyebutkan bahwa ia memiliki sensor, kamera, dan beberapa perangkat buatannya sendiri, dan sedang menuju ke lokasi yang ditentukan untuk memasang semuanya, bermaksud untuk mencatat temuannya untuk laporan selanjutnya. Ia juga mencatat tidak satupun dari koleganya yang setuju untuk bergabung dengan ekspedisi ini. Kemungkinan karena sifat proyek ini yang sangat berbahaya. Rekaman kemudian terputus, memberitahu kita bahwa rekaman berikut ditemukan dari recorder pribadi Dr. Feren yang diperoleh pada tanggal 17 Februari 1995. Dr. Feren memasang serangkaian sensor gerak dan kamera di berbagai zona di area tersebut, termasuk pangkalan utama. Sebagai tindakan pencegahan, dia memperkuat pintu dan membawa pistol untuk membela diri dalam situasi terburuk. Secara total, ia memantau 11 zona dengan panel kontrol yang akan menerangi zonanya sesuai ketika gerakan terdeteksi. Ia juga memiliki persediaan energi bar dan air untuk 20 hari, memungkinkannya untuk berada di lokasi selama penyelidikannya. Menyalakan recordernya, ia menjelaskan situasinya. Ia berada di sebuah rumah di wilayah Mimik. Sang dokter juga menyiapkan radio untuk setiap perkembangan penting. Hari kedua berlalu tanpa insiden, tetapi pada hari ketiga pukul 2 dini hari, gerakan terdeteksi di ruang tamu. Tempat Mimik bergerak di antara ruangan. Namun, Dr. Feren melakukan kesalahan fatal dengan menyalakan radio untuk mencoba mendengar Mimik tersebut. Setelah radio dinyalakan, tidak ada pergerakan lebih lanjut yang terdeteksi, menunjukkan bahwa makhluk itu menyadari kehadiran dokter dan mulai bergerak lebih hati-hati. 2 jam berlalu tanpa pergerakannya terdeteksi, mengkonfirmasi bahwa mimik tersebut tidak lagi terlacak. Dr. Feren khawatir dia mungkin telah menakutinya, menghabiskan 2 jam lagi tanpa hasil sebelum memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Mimik tersebut mengetahui lokasi pasti dokter berkat sinyal radio. Dia terlihat menjadi khawatir setelah menyadari bahwa mimik yang ia deteksi bukanlah mimik biasa, melainkan seorang elder mimik. Ketakutannya bukan karena mimik itu menemukan tempat persembunyiannya saja, tetapi juga karena perilakunya yang tidak terduga. Dr. Feren menyimpulkan bahwa mimik itu bergerak sangat lambat sehingga sensor gagal mendeteksinya, merangkak selama 4 jam untuk mencapai lokasi tersebut. Setelah dia menyadari bahwa dia secara tidak sengaja memancing elder mimik, dia mulai panik, mengatakan dia harus membatalkan misi tersebut karena dia tidak siap menghadapi skenario ini. Ia mencatat bahwa setelah 20 hari, personel dari markas besar akan datang untuk menjemputnya. Pada hari ke-11, Dr. Feren mulai kehilangan ketenangannya, tampak ketakutan saat mimik mencoba membingungkannya. Pada hari ke-16, dokter tersebut memutuskan satu-satunya pilihannya adalah menyerang mimik dan kemudian mencari celah untuk melarikan diri. Pada hari ke-17, Dr. Feren menyebutkan bahwa ia menembak mimik tepat di wajah, mendengar teriakannya, dan kemudian diikuti oleh keningan yang menyeramkan. Namun, lampu sensor menunjukkan bahwa mimik sedang menunggu di tangga. Dia akhirnya memutuskan untuk menunggu hingga hari ke-20, tanggal yang diharapkan untuk penyelamatannya. Tetapi di rekaman berikutnya, dia mengklarifikasi bahwa sekarang sudah hari ke-22 dan belum ada bantuan yang datang. Rekaman menjadi gelap gulita, dan pada hari ke-28 dengan persediaan makanannya yang habis, Dr. Feren menyimpulkan bahwa dia telah dibiarkan mati di tempat ini. Ia menyebutkan bahwa dia dikirim tanpa bantuan apapun karena para petinggi tahu dia akan mengungkap sesuatu yang sangat mengejutkan tentang mimik, sehingga akan mengubah persepsi umum tentang Vita Carnis. Namun karena korupsi di dalam organisasi penelitian, mereka yang bertanggung jawab memutuskan untuk membiarkannya mati di sana. Dr. Feren menyembunyikan kamera, berharap kamera itu tidak akan ditemukan oleh markas besar, tetapi oleh orang lain yang dapat mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Pada akhirnya, kamera tersebut ditemukan tersembunyi di bawah wastafel di samping tubuh Dr. Feren. Penemuan ini dilakukan oleh orang yang disebutkan di awal cerita. Anehnya, tidak ada peralatan atau perlengkapan lain yang sebelumnya ditunjukkan dokter tersebut ditemukan di tempat lokasi kejadian. Ini bisa menyeratkan bahwa markas besar telah melepas kamera yang terpasang setelah kematian dokter tersebut. Informan tersebut menjawab, berkomentar bahwa situasinya jauh lebih buruk dari yang diperkirakan dan menyarankan untuk melanjutkan dengan sangat hati-hati.
Sangat tersirat dalam video ini bahwa entry mimik di sini bukan hanya yang membunuh ayah Vincent, tetapi mimik yang sama yang membunuh Christopher dan Janice 3 tahun kemudian. Inilah mengapa Dee memberitahu bahwa itu adalah daerah yang sayangnya Vi tahu betul. Dan itu juga mengapa identitas Vi yang sebenarnya adalah Vincent. Dr. Warren bahkan mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang tinggal di daerah tempat dia sedang melakukan pekerjaan lapangan. Dan Chris memberitahu kita pada season 1 bahwa semua orang pindah setelah ayah Vincent terbunuh. Hal lain yang terungkap adalah mimik sama sensitifnya terhadap frekuensi radio seperti Vita Carnis lainnya. Sesuatu yang sayangnya sang dokter tidak sadari selama penelitiannya. Episode ini adalah titik tanpa kembali. Pada awalnya, Carcass secara khusus berusaha keras menolak permintaan eksperimen yang melibatkan manusia, bahkan ketika subjek menawarkan diri. Sebelumnya, kita melihat sebuah pesan dari B tentang peristiwa masa depan yang belum kita ketahui untuk saat ini, memperingatkan Vincent bahwa para karyawan diganti, serta protokol-protokol keselamatan dasar diabaikan. Semuanya mulai perlahan terungkap tepat di depan kita. Judul video ini, Terminal Rally, adalah fenomena di mana individu mengalami kembalinya kejernihan mental secara tiba-tiba dan tak terduga sesaat sebelum kematian. Kita melihat ini di akhir rekaman Dr. Varun Browns, di mana dia menarik kesimpulan bahwa Carcass dengan sengaja membiarkannya mati. Hal ini disorot dengan jelas dalam salah satu video rahasia berikut. Video ini yang jika diterjemahkan berarti Divide and Conquer, di dalamnya video tersebut menunjukkan laba-laba yang memangsa laba-laba lain, dengan kemiripan style yang mencolok dengan presentasi yang mengungkapkan kepada kita kebenaran mengenai Flavor Enhancer jauh pada season 1. Ada juga tengkorak abstrak aneh, yang pada bagian akhir video menampilkan logo Nutri-Rco pada bagian tengkoraknya. Kami percaya semua ini merupakan simbolisasi pengaruh singularity terhadap Dr. Trados yang telah dibutakan oleh pengetahuan mereka dan sekarang mengikuti kehendak mereka. Carcass saling memangsa satu sama lain. Episode dibuka dengan pesan tertanggal 3 Juli 1995 yang ditulis oleh B. Aku tidak tahu betapa banyak waktu yang kumiliki. Aku rasa mereka mulai menyadari apa yang kulakukan. Aku telah mengirimkan satu paket rare yang berisi apapun yang menurutku penting. Jika aku menghubungimu lagi, anggap saja yang terburuk. Aku tahu betapa sulitnya menghadapi ini sendirian lagi. Tapi kurasa kita tidak punya pilihan. Kau sudah mengetahuinya sebelumnya. Kau bisa melakukannya lagi sebelum terlambat. Semoga berhasil. Segera setelah itu, logo Carcass muncul di layar dengan kata Classified. Ini kemungkinan besar adalah materi rahasia yang sengaja dibocorkan. Sebagian besar rekaman terfragmentasi, berpindah-pindah antara berbagai segmen. Penelitian baru terhadap Harvester dan House of Influence, cuplikan singkat iklan TV, rekaman aneh, dan tentu saja program pendidikan yang telah kita lihat sebelumnya. Kali ini program pendidikan tersebut membahas topik baru, yaitu tidur. Dengan nada ramah yang kini sudah familiar, musik lembut, dan animasi sederhana, maskot program mulai menjelaskan pentingnya istirahat yang cukup, dan kemudian menjelaskan 4 tahapan tidur. Semuanya tampak mengikuti pola biasanya, sampai sesuatu yang tak terduga terjadi. Tepat ketika maskot tersebut hendak menjelaskan apa sebenarnya mimpi itu, ekspresinya berubah. Senyumnya selalu menghiasi wajahnya itu memudar. Matanya yang tadinya ceria, kini meredup. Dari lengannya, yang biasanya bergerak dengan gerakan bersemangat terkulai lemas ke samping. Seolah-olah ia tidak lagi tahu harus berkata apa. Penjelasannya tak pernah muncul dan program tersebut tiba-tiba berakhir. Beralih ke segmen yang didedikasikan untuk Harvester, di mana kita disajikan serangkaian laporan investigasi yang berlangsung dari 20 Januari hingga 25 Juli 1995. Rekaman dimulai dengan gambar gumpalan daging merah, sebuah Harvester muda yang baru saja terlihat dari The Crawl. Benda itu berada di dalam kotak transparan. Pada hari pertama ini, Harvester dianggap cukup stabil untuk dimulai fase pengamatan, yang kemudian dipindahkan ke sel penanganan khusus yang dirancang khusus untuk mempelajari perkembangannya sambil meminimalkan risiko yang tidak perlu. Sehari kemudian, Harvester tersebut ditempatkan di lingkungan barunya. Sejak saat itu, sebuah proses panjang dimulai. Adaptasi, pertumbuhan, dan pengawasan terus-menerus. Lompat maju 5 bulan ke depan, 20 Juni 1995, Harvester tersebut telah mencapai masa dewasa. Makhluk tersebut telah berkembang cukup pesat sehingga layak untuk diuji di lapangan.
Ini menandai dimulainya secara resmi studi tentang salah satu makhluk paling mematikan di seluruh ekosistem Vitakarnis. Tugas pertama tim adalah untuk mengekstrak bisa dari seluruh harvester. Sebuah prosedur yang sangat berbahaya. Seperti yang telah diketahui, makhluk tersebut menghasilkan dua jenis bisa, satu bersifat melumpuhkan dan yang lainnya bersifat antikoagulan. Laporan tersebut mengusulkan metode eksperimental, yaitu menempatkan boneka spons silikon di area tempat harvester berada, dengan harapan spons tersebut akan menyerap bisa saat sulur-sulur menusuknya. Namun pada uji coba pertama yang dilakukan keesokan harinya, percobaan tersebut terbukti gagal total. Begitu boneka percobaan diturunkan ke dalam sel, sulur-sulur itu bereaksi seketika. Serangan harvester terbukti terlalu brutal untuk bekerja. Struktur itu terlalu rapuh untuk menyerap bisa tanpa hancur berkeping-keping. Karena tidak ada pilihan aman lainnya, tim tersebut menggunakan pendekatan yang lebih langsung, membius harvester dan mengekstrak bisa secara manual. Pada tanggal 23 Juni, mereka berhasil mengekstrak kedua jenis bisa dari 5 sulur yang berbeda. Di sebelah kiri adalah bisa paralitik berwarna kekuningan, lebih banyak jumlahnya. Di sebelah kanan, bisa antikoagulan berwarna kemerahan. Sejak saat itu, produksi kedua bisa tersebut secara terus-menerus dimulai. Pada tanggal 20 Juli, laporan tersebut mengkonfirmasi bahwa proses ekstraksi telah sepenuhnya berhasil, dan tim tersebut sekarang memiliki pasokan kedua bisa yang terkontrol. Terakhir, pada tanggal 25 Juli, satu tes terakhir dilakukan. Seekor trimmings dimasukkan ke sel harvester dan tidak terjadi apa-apa. Laporan tersebut menyimpulkan bahwa seluruh harvester tidak bereaksi terhadap trimmings, yang mungkin menunjukkan kekebalan alami atau pengenalan timbal-balik antar spesies dalam ekosistem Vitakarnis. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menentukan apakah makhluk lain seperti Midnight dan Mimic memiliki perlindungan yang sama. Beralih ke segmen House of Influence, di mana kita disajikan laporan dari investigasi yang dimulai pada tanggal 20 Agustus 1991 dan berpuncak pada serangkaian eksperimen yang dilakukan antara tanggal 1 dan 15 Oktober tahun yang sama. Setelah penangkapan sekte Nutrirco pada tahun 1991, pasukan khusus Carcass, tim Alpha, Beta, dan Gamma melakukan penyisiran menyeluruh di fasilitas yang dikenal sebagai Facility Zero. Selama operasi tersebut, mereka tidak hanya mengamankan beberapa entitas berbahaya, tetapi juga menemukan sesuatu yang menarik, yaitu spesimen hidup dari Imperium Karnis, yang kemudian lebih akrab dikenal sebagai House of Influence. Di sampingnya, mereka menemukan 3 botol kecil, masing-masing berisi bubuk dengan warna yang berbeda. Analisis selanjutnya mengungkapkan bahwa satu botol kecil berisi spora dari host itu sendiri, yang satu mengandung flavor enhancer yang digunakan oleh sekte tersebut, dan yang ketiga merupakan variasi yang lebih kompleks dan belum teridentifikasi dari spora asli. Host tersebut dipindahkan ke fasilitas Carcass untuk tujuan mempelajari sifat dan fungsi zat-zat tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, serangkaian uji paparan pada manusia pun dimulai. Subjek uji coba pertama adalah seorang sukarelawan bernama Leto Dulles. Prosedur tersebut melibatkan penempatan host di dalam sel isolasi khusus yang terhubung melalui sistem ventilasi ke ruang observasi terpisah tempat subjek dimasukkan. Setelah terpapar, subjek akan dikarantina untuk mengamati perubahan perilaku apapun. Setelah gejala stabil, subjek akan diminta untuk memberikan laporan lisan dan tertulis yang merinci apa yang mereka alami di bawah pengaruh spora tersebut. Pada paparan pertama, Dulles menunjukkan iritasi ringan saat menghirupnya. Pihak host di sisi lain tampak semakin gelisah dan mencoba menyerang subjek tersebut melalui kaca penghalang. Dulles segera dipindahkan dan dikarantina selama 36 jam. Sepanjang periode karantina, ia memasuki keadaan pasif total, berdiri diam di depan pintu, tidak menanggapi rangsangan apapun. Pada hari ketiga, gejala mulai mereda, dan Dulles dianggap cukup stabil untuk memberikan laporan lisan pertamanya. Catatan tertulisnya tertanggal 3 Oktober mengungkapkan gangguan sensorik dan kognitif yang signifikan. Penglihatannya menjadi gelap dan kabur, seperti memakai kacamata yang salah. Suara-suara menjadi teredam, dan ia mengalami kabut mental yang pekat, sehingga tugas-tugas sederhana pun terasa mustahil. Namun gejala yang paling mengkhawatirkan adalah dorongan irasional yang kuat untuk meninggalkan ruangan. Seperti yang dikatakannya, ini bukan seperti melupakan alasan dia memasuki ruangan. Ini seperti melupakan alasan dia meninggalkannya. Dia juga melaporkan adanya bunyi berderung terus-menerus di telinganya, seolah-olah dia terjebak di dalam tubuhnya sendiri. Pada tanggal 5 Oktober, Dulles menjalani paparan kedua. Host tersebut tetap agresif, meskipun dilihat kurang liar dibandingkan sebelumnya. Namun kali ini, Dulles mulai menunjukkan tanda-tanda awal kelelahan mental.
Selama masa karantina berikutnya, kondisinya semakin tidak stabil secara emosional. Sementara itu, dia tetap dalam keadaan linglung dan bingung. Kali ini, dia juga menunjukkan kesedihan yang mendalam. Dia menangis, menjerit, dan meronta-ronta melawan kurungannya. Namun sekali lagi, gejalanya mereda keesokan harinya. Ia tambah lebih tenang dan diizinkan untuk memberikan laporan kedua. Kali ini, Dulles mendeskripsikan dampak yang lebih mengerikan. Dia melihat sosok-sosok buram dan cahaya yang berlama-lama seperti cahaya yang tersisa setelah menatap bolam lampu. Dia merasa kelelahan, sendi-sendinya kaku dan jari-jarinya gemetar tak terkendali. Ia menderita disorientasi parah dan sakit kepala yang hebat. Selain itu, ia mengeluh sakit mata, kilatan visual di penglihatan tepinya, dan dengungan konstan yang menenggelamkan suara lain, sehingga mustahil baginya untuk memahami bisikan yang menurutnya ia dengar. Dia mengaku tidak mengingat apa yang terjadi setelah karantina. Hanya saja dia merasakan kebutuhan yang sangat besar dan tidak terbendung untuk melarikan diri. Terlepas dari semuanya, dia mengatakan merasa lebih baik, dan dia menyatakan kesediaan untuk melanjutkan eksperimen tersebut. Pada tanggal 9 Oktober, Leto Dulles terpapar spora host untuk ketiga kalinya. Berbeda dengan 2 sesi sebelumnya, kali ini host tidak menunjukkan tanda-tanda agresi. Sebaliknya, perilakunya sangat tenang, hampir jinak. Ia benar-benar penasaran dengan subjek percobaan, mengamatinya dengan seksama melalui kaca pembatas. Dulles di sisi lain mengalami gejala yang sama seperti sebelumnya. Namun, sesuatu berubah selama karantina tanggal 10 Oktober. Leto mulai membenturkan tubuhnya ke pintu karena sangat ingin melarikan diri. Ia harus ditahan untuk mencegahnya melukai dirinya sendiri. Setelah efek paparan tersebut mereda, dia bersikeras bersedia melanjutkan uji coba tersebut. Namun, ekspresi wajahnya yang terlihat dalam laporan audio menunjukkan sebaliknya. Pada hari yang sama, dia menulis laporan baru. Aku melihat sosok-sosok menari dalam kegelapan. Aku ingin menangkap mereka. Mengapa mereka ada di sana? Apa yang ingin mereka sampaikan kepadaku? Aku tak bisa mendengar bisikan mereka. Banyak sekali deringnya. Aku perlu mendengar apa yang mereka katakan. Mengapa mereka membutuhkanku? Mengapa aku dipanggil? Kemudian pada tanggal 13 Oktober, selama paparan keempat, sebuah penemuan mengejutkan terungkap. Spora yang dilepaskan oleh host tidak lagi berwarna oranye seperti pada sesi sebelumnya. Kini warnanya berubah menjadi kemerahan, menunjukkan adanya mutasi atau mungkin respon emosional dari entitas tersebut sering semakin dalamnya hubungannya dengan Leto. Pada hari yang sama, Leto kembali ditahan. Kali ini diikat ke tempat tidur untuk mencegah cedera yang ditimbulkannya sendiri. Meskipun terikat, dia memberontak. Dan pada rekaman tanggal 15 Oktober, wajahnya hampir tidak dapat dikenali. Cacat karena kelelahan, luka, dan obsesi yang luar biasa. Laporannya hari itu singkat, tetapi mengerikan. Kata-kata dan perilakunya mencerminkan yang pernah ditunjukkan oleh Simon van Guard, pemimpin sekte Nutrierco. Akhirnya, pada tanggal 15 Oktober, eksperimen tersebut ditangguhkan tanpa batas waktu. Laporan resmi tersebut tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Kondisi psikologis Leto Dulles sudah terlalu parah untuk berlanjut. Eksperimen House of Influence yang dilakukan telah mengungkapkan tidak hanya kemampuan, tetapi juga sejauh mana ia dapat merusak, membentuk kembali, dan pada akhirnya menguasai kehendak manusia. Apa yang awalnya hanyalah paparan spora, berubah menjadi proses indoktrinasi spiritual, mengubah pola pikirnya untuk menyembah entitas tersebut. Kemudian dibulatkan sebuah proses interogasi. Karkes telah meluncurkan investigasi internal. Ada sesuatu yang tidak beres. Dokumen-dokumen menghilang. Rekaman-rekaman itu tidak ditemukan. Dan berkas eksperimen tampaknya bocor ke dunia luar. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka menemukan pelakunya. Bruce Phoenix, kepala Departemen Arsip. Bruce tampak terikat di kursi, terlihat bingung dan kehilangan arah. Di sebelahnya ada Dr. Marshall, yang dengan nada tenang mengatakan kepadanya bahwa mereka hanya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Bruce berusaha tetap tenang, menghindari pertanyaan, berpura-pura tidak mengerti tuduhan yang ditayangkan kepadanya. Tetapi interogasi itu tidak berlangsung lama hanya sebagai pemeriksaan biasa. Hal itu dengan cepat berubah menjadi tuduhan langsung. Bruce menyangkal semuanya, tetapi Dr. Marshall tidak bertindak berdasarkan kecurigaan semata. Dia punya bukti, dan Bruce mengetahuinya. Saat yang ditakutinya pun akhirnya tiba, dan tragisnya jelas dia tidak akan meninggalkan ruangan itu hidup-hidup.
Kekejaman dan kesadisan Dr. Marshall yang sebelum menyuntikkan bisa harvester dengan tenang menjelaskan kepada Bruce persis bagaimana dia akan mati, mengetahui bahwa tidak ada yang bisa dilakukan untuk menghentikannya. Carcass tidak lagi beroperasi di bawah panji sains atau prinsip-prinsip kemanusiaan. Di akhir episode, kita diberikan laporan terakhir yang ditulis oleh Leto Dulles, tetapi itu bukan dokumen tertulis. Ini adalah sebuah gambar. Gambarnya sama persis yang muncul di salah satu episode Vita Carnis season 1 secara tersembunyi. Sebuah dongeng aneh mengenai sang pangeran. Berdasarkan semua detail yang telah kita saksikan, seharusnya sangat mudah untuk menyimpulkan bahwa Bruce Phoenix adalah B yang telah melakukan kontak dengan Vincent. Dia tahu apa yang dia lakukan itu berisiko, tetapi bahkan saat dihadapkan pada situasi tersebut, dia menolak untuk membocorkan identitas Vincent. Mengenai Host of Influence, kita baru mengetahui bahwa entah bagaimana dia memiliki varian spora merah misterius. Tetapi kita masih belum tahu mengapa ini terjadi, atau apa perbedaannya dengan spora biasa. Satu detail kecil yang terlewatkan adalah Vita Carnis yang menolak untuk saling menyerang satu sama lain. Ini sangat menarik, karena kita tahu bahwa bahkan benda mati seperti tas atau pakaian dapat memicu sulur-sulur. Mengenai program pendidikan yang membahas tidur dan mimpi, kita dapat menarik paralel terhadap dongeng pangeran pada season 1. Terutama ketika dia mengatakan bahwa tidur adalah cara tubuh memperbaiki dirinya sendiri. Dan bukan Vita Carnis namanya jika tidak memiliki video rahasia. Judul video ini jika diterjemahkan berbunyi upaya sia-sia untuk mengatasi. Gambarannya ditampilkan sepanjang video ini menggambarkan langsung tentang kematian ayah Vincent yang dimangsa oleh Mimic dan insiden yang menewaskan ibu dan seorang putranya. Kami percaya bahwa video ini merupakan mimpi buruk Vincent, sebuah representasi abstrak dari rasa bersalahnya sebagai penyintas. Itulah mengapa narator dalam program pendidikan langsung terkulai lemas ketika harus menjawab arti mimpi yang sebenarnya. Vincent tidak hanya kehilangan ayahnya. Video ini membuktikan dia juga kehilangan ibu dan saudaranya. Ini dialah yang satu-satunya tersisa. Judul video ini juga memiliki beberapa makna. Pertama, hal itu merujuk pada Carcass yang awalnya bertujuan mempelajari Vita Carnis setelah menentang sekte tersebut, justru malah mengikuti mereka. Dan tentu saja itu juga merujuk pada Vincent. Pertama, memframing rasa bersalahnya sebagai penyintas sebagai sesuatu yang tidak bisa dia menangkan. Dan yang paling utama, ia menertawakan upaya gilanya yang telah dia lalui untuk menghentikan Vita Carnis. Dengan rasa bersalahnya sebagai motivasi sama sekali tidak berarti, tidak lebih dari sekedar upaya sia-sia. Episode dibuka dengan rentetan siaran berita, sebuah gambaran tanpa filter terhadap keadaan planet saat ini. Channel yang berbeda, pembawa acara yang berbeda, tetapi semuanya menyampaikan pesan yang sama. Dunia ini sedang runtuh. Di pesisir barat, kebakaran hutan telah meluas begitu besar sehingga seluruh wilayah kini tidak dapat diakses. Pihak berwenang mengeluarkan peringatan nasional tentang kualitas udara, tingkat asap, dan toksisitas. Aksi protes meletus di seluruh negeri. Laporan tentang Elder Mimic memangsa manusia menjadi semakin umum, dan semakin banyak orang yang mengklaim bahwa para harvester mulai bermigrasi, bergerak menuju titik tertentu. Setelah laporan berita, kita melihat materi terakhir yang berhasil dikumpulkan Bruce Phoenix sebelum Carcass menangkap dan mengeksekusinya. Dokumen pertama adalah laporan tertanggal 20 Juni 1995. Ringkasan dari semua uji ilmiah bulan tersebut yang dilakukan pada berbagai Vita Carnis. Analisis DNA dari The Crawl menunjukkan adanya kejanggalan yang terklasifikasi. Daging dari The Crawl tidak dianggap layak untuk dimakan oleh Meat Snake, Mimic, ataupun Harvester. Meat Snake menunjukkan ketahanan yang lama terhadap suhu ekstrim. Mimic tidak menunjukkan perilaku kompetitif dalam lingkungan yang terkontrol.
Paparan jangka panjang terhadap spora host of influence masih dalam penelitian. Pengujian mengkonfirmasi bahwa makhluk-makhluk ini memiliki kemampuan berenang alami. Dan terakhir, para peneliti menyimpulkan bahwa kesatuan Hiveman di semua spesies adalah hal yang mustahil. Rekaman audio tertanggal 20 Maret 1991. Laporan dari pemimpin tim Alpha setelah pengepungan terhadap Facility Zero dan penangkapan massal anggota sekte tersebut. Dalam rekaman tersebut, ia menyebut misi tersebut sebagai sebuah keberhasilan total. Semua target berhasil diamankan, spesimen terkendali, korban musuh minim, semuanya berjalan sempurna, hampir terlalu sempurna. Untuk pertama kalinya, dia merasa ada sesuatu yang terasa tidak beres. Ada orang-orang berpengaruh di dalam fasilitas, namun bangunan tersebut hanya dijaga oleh segelintir petugas keamanan. Dia mempertanyakan mengapa sebuah organisasi yang jelas-jelas mampu menyusup ke pemerintahan dan memanipulasi seluruh populasi membiarkan basis terpentingnya begitu lemah pertahanannya. Segmen kemudian berpindah ke laporan pemeliharaan rutin. Aktivitas seismik di sekitar fasilitas meningkat, sementara populasi Vitakarnis berkumpul di sekitar Karkas, seolah-olah tertarik pada sesuatu. Basis Karkas terus berkembang sesuai saran dari Singularity. Menurut Singularity, kinerja beberapa karyawan menurun. Lebih banyak pemutusan hubungan kerja direkomendasikan, dan beberapa tugas pemeliharaan penting tertunda selama berbulan-bulan. Kemudian, kita diperlihatkan serangkaian cetak biru Karkas yang bersifat rahasia. Blueprint tersebut mengungkapkan pengembangan perangkat, mesin, dan struktur yang dibangun langsung dari organisme Vitakarnis. Yang pertama adalah sebuah perangkat satelit yang aneh. Konstruksinya melibatkan The Crawl, begitu juga pemancar sinyal. Di pojok, kecepatan gelombang radio standar ditunjukkan 299.792 km per detik kecepatan cahaya. Namun, Weaver Satellite ini entah bagaimana mampu mengirimkan sinyal jauh melebihi kecepatan cahaya yang memiliki implikasi yang tidak masuk akal. Singularity jelas ingin mengirimkan sinyal, dan mereka ingin kirimkan sejauh dan secepat mungkin. Pada slide berikutnya, skema untuk sesuatu yang disebut Crawl Cable Intake Adapter ditampilkan, menjelaskan lebih lanjut penggunaan Crawl di dalam mesin. Setelah ini, slide yang lain ditampilkan. Kali ini, sebuah gerbang berbentuk logo Vitakarnis. Di bagian tengahnya terdapat kunci pas, yang kemudian dapat kita lihat detail selengkapnya di slide berikutnya. Lalu, kita melihat sesuatu yang gila. Sebuah surat. Sebuah surat yang ditujukan kepada Direktur Karkas, Marshall Troidos. Kepada Dr. Marshall Troidos, kami mendapat informasi bahwa Anda telah berhasil mencapai sesuatu yang luar biasa. Kami memahami bahwa interaksi kami sebelumnya tidak ideal. Kami bersedia melupakan masa lalu kami yang penuh konflik dan melangkah maju dengan berbekal pencapaian baru ini. Dan sungguh, ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Fasilitas Anda berhasil melakukan apa yang telah kami dedikasikan sepanjang masa beroperasi perusahaan perakitan kami hanya dalam waktu 2 tahun. Kami memahami bahwa kau telah mendapat kehormatan untuk menyampaikan kepada entitas-entitas itu sendiri betapa diberkati Anda berada di hadapan keagungan seperti itu. Kau juga sudah melihatnya kan? Mereka telah menunjukkan kepadamu kehendak ilahi mereka, rencana agung itu. Kami tahu kau membantu mereka dalam pembuatan peralatan, dan kami akan merasa terhormat untuk memberikan dukungan dan kesetiaan penuh kami, karena sekarang kita berdua mengikuti kehendak Sang Tuan. Kami senang dapat kembali bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama ini. Demi keajaiban dan kebijaksanaan, kita melayani Tuhan kita. Sekte Nutrirko secara terbuka mengakui bahwa Karkas telah mencapai apa yang tidak pernah bisa mereka capai. Mereka memuji dan merayakan mereka, menyebut mereka diberkati karena telah berbicara dengan Singularity, dan mereka menyatakan bahwa mereka sekarang memiliki tujuan yang sama. Dan semua penelitian ilmiah Karkas telah dialihkan untuk memenuhi rencana entitas tersebut. Troidos tidak hanya memimpin Karkas, ia mengabdi pada Singularity. Dan semua penelitian ilmiah Karkas telah dialihkan untuk memenuhi rencana entitas tersebut. Vincent hanya punya satu tujuan sekarang. Dia menamai log baru ini, Destroy Karkas. Setelah ini, kita melihat daftar internal yang mencantumkan para penyusup di dalam Karkas. 2 di antaranya begitu mencolok. Varent Bronze, ahli mimik yang sengaja ditinggalkan. Bruce Phoenix, informan Vincent yang dieksekusi mati. Dan Minerva Janus, seorang penyusup yang sebelumnya tidak dikenal. Tepat setelah daftar penyusup yang dieksekusi, muncul daftar lainnya. Karyawan baru yang dipekerjakan untuk menggantikan para penyusup.
Woo! Yeah, baby! That's what I've been waiting for! Di antara mereka adalah anggota sekte. Pada log tanggal 22 Agustus 1995, kita melihat beberapa poin baru terkait kondisi terkini Carcass. Tanda-tanda kebocoran gas terdeteksi. Para sukarelawan tes tiba. Kontak radio dengan Facility Zero tidak beroperasi dengan niat yang jelas untuk memulihkannya. Dan akhirnya permintaan untuk mendatangkan insinyur data yang baru. Kemudian kita diperlihatkan kamera keamanan dari dalam Carcass. Dua karyawan terlihat sedang berbicara, dengan satu orang melatih yang lain tentang software. Seorang wanita datang untuk memberitahu bahwa mereka telah mencapai kemajuan dalam memperbaiki koneksi radio ke Facility Zero, sehingga dia pergi dan menyuruh karyawan baru untuk tetap tinggal. Namun hal itu tidak terjadi. Kita melihat insinyur data yang dimaksud berjalan sendirian menyusuri koridor hingga sampai ke ruang penyimpanan arsip. Tanpa ragu-ragu dia membakar semuanya. Alarm kebakaran mulai berbunyi nyaring, dan karyawan baru tersebut berjalan berlawanan dengan mereka yang mencoba meninggalkan gedung. Kita juga melihat bahwa ruang server juga terbakar, dan rekaman kemudian beralih ke ruang observasi 1, dan melihat segelas insinyur data melalui kilatan cahaya. Namun pintu tertutup di belakangnya. Karyawan ini tidak lain adalah Vincent Brewer yang menyusup ke dalam fasilitas menggunakan identitas palsu. Vincent adalah simbol perlawanan umat manusia, dan Singularity mengetahui ini. Setelah kebakaran ruang penyimpanan arsip, layar memudar menjadi hitam, dan kita melihat Singularity itu melayang dalam kegelapan, berbicara satu sama lain, berbicara dengan nada yang hampir kontemplatif. Mereka menyebut Vincent sebagai serangga kecil, mempertanyakan tindakannya, mengakui dorongan, kekerasan kepala, dan kemampuannya yang jauh di luar pemahamannya. Mereka membandingkannya dengan seluruh umat manusia, buta, patuh, rentan, dan kemudian tibalah bagian yang paling mengejutkan. Mereka menghormatinya. Dan tepat ketika tampaknya mereka akan menghilangkannya, mereka mengatakan sesuatu yang sama sekali tidak terduga. Mereka membutuhkannya. Mereka mengatakan bahwa dia telah memberi mereka alasan untuk melepaskan diri dari sekte tersebut. Carcass sudah tidak berguna lagi. Saat Singularity mengalami overload, beta karnis di sekitarnya mulai menguap. Tiba-tiba berubah menjadi kabut dan naik ke udara. Massa ini kemudian menumpuk, meresap melalui lantai dan bergabung dengan Singularity ketika tanah mulai bergemuruh. Di luar gedung terlihat asap, dan seorang pembawa berita lokal melaporkan tentang insiden yang terlihat dari helikopter di atas. Singularity itu meninggalkan fasilitas tersebut, membentuk formasi, dan mulai berputar dengan cepat sebelum membentuk sebuah lingkaran bercahaya. Dan saat mereka pergi, Vita Karnis liar dari daerah tersebut mulai berkumpul di sekitar mereka, dan tanah bergemuruh lebih lanjut. Dua Elder Snake ditarik keluar dari dalam tanah di bawahnya, masuk ke dalam Singularity. Ekosistem tersebut tidak lagi terfragmentasi. Segala sesuatunya bersatu di satu kehendak. Lalu para monolit itu terbangun. Makhluk-makhluk itu tingginya lebih dari 120 meter. Makhluk yang hingga kini memancarkan gelombang elektromagnetik ketika diganggu mulai bergerak. Mereka menjadi aktif dan menuju ke satu titik. Singularity dan konsekuensi-konsekuensinya bersifat langsung. Pemadaman listrik besar-besaran, runtuhnya infrastruktur, campur tangan asing, kepanikan meluas, dan kekacauan. Dunia tidak siap menghadapi monolit dan kekuatannya yang lebih tinggi. Namun bahkan itu pun bukanlah akhir dari segalanya. Di tengah bencana, sesuatu yang sama sekali berbeda muncul. Makhluk terbang yang belum pernah terlihat sebelumnya. Sesosok makhluk misterius yang sangat besar terbang melesat menembus langit, seolah-olah mewakili tahap akhir dari sebuah proses yang baru kita pahami. Makhluk bersayap itu terbang di atas tanah, dan kemudian kita melihat monolit itu berbaris ke arahnya. Sekarang sudah tak terhindarkan lagi bahwa mereka akan bertemu, tetapi apa yang mungkin terjadi selanjutnya? Mungkin kalian akan mengharapkan kami untuk memberitahu apa yang baru saja terjadi, tapi coba tebak, kami sendiri juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mengenai makhluk raksasa bersayap, kami percaya itu merupakan hasil dari 7 Singularity yang menyatu dengan Vita Karnis yang mengelilinginya. Kita masih belum tahu apakah entitas baru ini adalah pangeran, raja, atau keduanya. Tetapi kami bertaruh, ada kemungkinan besar itu adalah salah satu dari keluarga kerajaan. Tetapi yang paling membingungkan adalah perangkat aneh yang Singularity perintahkan untuk dibangun oleh Carcass. Sekte Nutriarko menyebutnya sebagai alat mereka, dan salah satunya tampaknya untuk komunikasi yang lebih cepat dari cahaya.
Mengenai bagaimana cara Singularity memandang manusia, membuat kami mempertimbangkan kembali bahwa Critter di buku cerita itu mungkin bukan manusia. Season 1 menghabiskan kebanyakan durasinya secara khusus betapa bermanfaatnya Vita Carnis untuk ekosistem global. Tapi masalahnya mereka menguntungkan hampir semua spesies, sedangkan kita mendapatkan spesies yang satu-satunya tujuannya hanyalah untuk memburu dan memakan manusia. Vita Carnis bukanlah kesalahan evolusi, mereka memiliki kecerdasan dan pencipta. Dan meskipun banyak manfaat Vita Carnis untuk manusia ditemukan, sebenarnya ini hanyalah sifat kecerdasan umat manusia dan murni kebetulan. Ada kemungkinan bahwa manusia penghuni pulau dianggap istimewa, dan sang pangeran hanya peduli pada mereka. Tapi juga sepenuhnya memungkinkan bahwa para Critter, sesuai dengan namanya, makhluk lokal dan satwa liar asli hutan. Kekhawatiran mereka mengenai keberlangsungan hutan juga bisa menjadi metafora bagi eksploitasi manusia yang menyebabkan kerusakan pada alam, dan hewan-hewan pun menjadi terancam punah. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Kisah dalam Vita Carnis bermula bukan kapan, tapi di mana? Di sebuah kerajaan yang sangat jauh yang diperintah oleh keluarga kerajaan ahli sihir. Dengan melakukan perjalanan darat dan laut, mereka berharap untuk memperluas jangkauan kerajaan mereka dan meningkatkan kemampuan sihir mereka. Terdapat bukti yang mengarah pada kesimpulan bahwa keluarga kerajaan ini merupakan spesies alien cerdas. Keinginan mereka untuk memperluas jangkauan kerajaan mereka dapat diartikan sebagai kecenderungan untuk mengubah planet-planet menjadi bagian darinya. Selain itu, sebuah pemancar sinyal radio yang melampaui kecepatan cahaya menjadi bukti konkret eksistensi spesies alien cerdas jauh dari bumi. Selama ekspedisi, keluarga kerajaan bertemu badai besar yang memaksa sang pangeran untuk jatuh ke laut. Sang pangeran berakhir terdampar di pulau yang tidak ada di dunia kita, Pulau di Hudson Bay. Terluka, sang pangeran menempatkan dirinya ke dalam tidur nyenyak untuk memulihkan diri, dan banyak waktu berlalu seiring perubahan dunia di sekitarnya. Pada suatu titik, para Critter penghuni pulau menemukan pangeran dan merawatnya hingga sembuh, memberinya makan meskipun persediaan makanan mereka menipis. Berkat bantuan mereka, sang pangeran terbangun dari tidur panjangnya jauh lebih awal dari yang seharusnya. Dia memperlihatkan dirinya kepada para Critter dan berjanji untuk membantu mereka dengan segenap kekuatan kerajaannya. Dari sana, dia meninggalkan pulau dengan menggunakan perahu, mengibarkan bendera dari sekte Nutriarco. Terlepas dari identitas dan aktivitas sang pangeran, para Vita Carnis mulai muncul pada tahun 1930-an, dan populasi mereka melonjak 3 kali secara terpisah. Yang pertama adalah pada awal kemunculannya, tetapi kemudian terjadi lagi menjelang akhir Perang Dunia Kedua. Saat itu, Vita Carnis sudah memantapkan dirinya sebagai bagian dari kehidupan umat manusia. Dalam kurun waktu sekitar 1 dekade sejak kemunculan mereka, sebuah sekte telah terbentuk yang dipimpin oleh seorang veteran perang bernama Simon Vanguard. Menggunakan mayat-mayat yang tak tersisa jumlahnya yang tersisa setelah perang usai, sekte tersebut membesarkan Midnight raksasa, menciptakan salah satu varian Eldritch tertua. Pada tahun 1957, Midnight ini melakukan mitosis dan kemudian menghilang ke bawah tanah selama beberapa dekade. Dan lebih dari 20 tahun kemudian, pada tahun 1968, Vincent Burrer terlahir di Canmore, Alberta, Kanada. Maju ke tahun 1972, populasi Vita Carnis meledak untuk ketiga kalinya, kurang lebih bertepatan dengan kemunculan dari monolit-monolit di Pulau Hudson. Militer Kanada berupaya melakukan penyerangan terhadap mereka, kemungkinan besar karena pernah ada populasi manusia di pulau itu. Sejujurnya, bahkan sekarang pun masih begitu sulit untuk mengatakan dengan tepat apa tujuan monolit yang sebenarnya. Pada saat inilah sekte tersebut menyusup ke posisi yang lebih tinggi dalam masyarakat dan mulai mengendalikan pemerintahan. Dan pada akhir 70-an, sebuah insiden yang melibatkan seekor harvester terjadi pada sebuah keluarga yang mendaki, menewaskan anak yang paling muda dan ibunya. Sebelumnya, kami berspekulasi bahwa ini adalah istri dan putra dari Vincent. Namun, berdasarkan informasi yang telah diungkapkan pada season 2, kita salah besar. Mereka sebenarnya adalah ibu dan adik Vincent. Pada titik ini, bahkan kepolisian lokal mulai terpengaruh oleh pemerintah korup, karena menolak mentah-mentah menugaskan petugasnya setelah 2 orang terbunuh oleh harvester. Wow, siapa yang terkejut? Situasi garpu ditemukan dalam dapur untuk sekali lagi. Tragisnya, hanya beberapa tahun kemudian, ayah dari keluarga ini dibunuh oleh Mimic pada tahun 1980. Polisi setempat menganggapnya sebagai bunuh diri, meskipun laporan saksi mata tentang TKP yang mengerikan menentang asumsi tersebut. Vincent Burrer saat itu berusia 12 tahun. Kini ia kehilangan seluruh keluarganya karena Vita Carnis. Kemudian sekelompok siswa membuat sebuah grup project berjudul National Living Myth Research.
Dalam upaya untuk menerbitkan temuan mereka terhadap Vita Carnis, pemerintah membuka mereka, bahkan mengeluarkan penangkapan. Meskipun mereka menyatakan tidak satupun dari mereka mengetahui informasi yang disertakan merupakan informasi yang sensitif. Denda $500.000 diberikan kepada siapapun yang memiliki rekaman tersebut, dan informasi ini kini secara terang-terangan disembunyikan dari publik. Di antara para siswa ini, kemungkinan besar adalah Vincent sendiri, yang masih remaja pada saat itu. Karena namanya diasosiasikan dengan proyek ini, Vincent menjadi seorang buronan dan harus menjalani hidup dalam bayangan bertahun-tahun kemudian. Pada tahun 1983, Christopher dan Janice menjadi korban mimik yang sama yang membunuh ayah Vincent. Perilaku ceroboh dan kurangnya edukasi terhadap mimik adalah apa yang menyebabkan insiden tersebut terjadi. Banyaknya jumlah kasus orang hilang tidak lagi dapat diabaikan, dan pemerintah merilis Mimic Defense Instructional Tape pada tahun 1986. Rekaman ini meskipun sebagian besar benar, berisi beberapa fakta yang bertentangan dengan informasi dalam dokumenter. Vincent menyadari hal ini, karena dia mulai melakukan penelitian ekstensif mengenai bukan hanya Vita Carnis, tetapi juga orang-orang yang juga mencoba bermain-main dengannya. Dengan informasi yang dia miliki, dia mulai menulis online log untuk mendokumentasikan temuannya di akhir tahun 80-an. Pada bulan Juni tahun 1990, Nutri-Rco didirikan oleh sekte, dan mereka mendistribusikan spora pengendali pikiran dalam bentuk flavor enhancer. Itu berfungsi dengan sangat baik dan menjadi populer di kalangan publik. Hal ini mendorong masyarakat untuk mengonsumsi The Crow, bahkan melahirkan beberapa program memasak di TV. Pada tahun yang sama, Nutri-Rco merilis flavor enhancer deluxe, dan dengan menggunakan subliminal message pada iklannya, mereka tampaknya berhasil mencuci otak sebagian besar dari masyarakat. Vincent bukan satu-satunya yang menyadari akan hal ini, karena dia berhasil menemukan beberapa sumber independen yang mencoba melawan balik pengaruh Nutri-Rco, termasuk organisasi swasta Carcass. Menyadari ia memiliki sekutu yang kuat, Vincent diam-diam membagikan semua informasi yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun kepada mereka. Masih belum diketahui siapa dalam Carcass yang menerima informasi ini, tetapi mereka langsung bertindak. Dan pada Desember sampai 4 Januari 1991, mereka mengorganisir front militer untuk menyerang Facility Zero. Dan disinilah sesuatu yang tidak realistis terjadi. Keberhasilan penyergapan tersebut mengarah pada banyak orang-orang penting pemerintahan terungkap kepada publik sebagai anggota sekte, dan dimintai pertanggungjawabannya atas semua yang telah mereka lakukan. Namun yang lebih penting lagi, ketujuh Singularity ditangkap dan dibawa ke markas Carcass. Kemarahan publik memuncak setelah skandal sekte tersebut terungkap. Pada tanggal 5 Januari, pemimpin sekte tersebut diinterogasi untuk mendapatkan informasi, tetapi sangat sedikit yang bermanfaat didapatkan darinya. Beberapa bulan kemudian pada bulan Maret, pemimpin tim Alpha merasakan sebuah keanehan. Terlepas dari betapa pentingnya orang-orang di sana, hanya ada selusin penjaga bersenjata dan hanya butuh membunuh satu harvester untuk menghindari monolith, sesuatu yang terasa aneh. Dan sekarang kita mengetahui bahwa sekte tersebut telah merencanakan semuanya dari awal. 6 bulan setelah penyerbuan tersebut, Carcass mulai meneliti Vita Carnis lebih dalam yang dipimpin oleh Dr. Marshall Trados, pemimpin organisasi tersebut. Penemuan pertama dan paling penting adalah implikasi bahwa semua Vita Carnis berasal dari materi organik yang diubah oleh Singularity. Secara bersamaan juga ditemukan bahwa gelombang elektromagnetik memainkan peran penting dalam komunikasi Singularity dan Vita Carnis. Penelitian terus berlanjut dengan stabil dari 1991 hingga sepanjang sebagian besar tahun 1992. Pada akhir November di tahun yang sama, seorang petugas pembersih mengalami patah tulang pada saat bekerja, menyebabkan overload pada V1 dan keseluruhan Singularity lainnya. Setelah seorang penjaga menerima gangguan saat memeriksa ruangan V1, Dr. Kratos berhasil berhipotesis bahwa dia dapat berkomunikasi dengan Singularity secara langsung dengan menggunakan radio. Sayangnya, Dr. Kratos menjadi sedikit terobsesi dengan Vita Carnis dan memutuskan untuk menyenangkan investor PPP untuk mendapatkan pendanaan agar dia dapat melanjutkan usahanya. Pada bulan Desember, V1 secara khusus tercatat memiliki interaksi aneh dengan televisi. Tak lama setelah itu, Dr. Kratos juga mengidentifikasi bahwa setiap Singularity memiliki kepribadian dan kesadaran yang berbeda. Pada 3 Desember, perwakilan PBB tiba untuk mengevaluasi penelitian tersebut. Selama evaluasi, Singularity berbicara dengan jelas, menyerukan hubungan simbiosis untuk bekerja sama. Dan sayangnya, Dr. Kratos dan perwakilan PBB tertipu hasutannya. Sekitar 2 tahun kemudian, pada tanggal 22 September 1994, orang dalam Vincent Bruce Phoenix setuju untuk mengiriminya kaset dan informasi rahasia saat dia mulai memperhatikan kondisi Carcass yang semakin memburuk sebagai sebuah organisasi.
Sekitar beberapa minggu kemudian, Dr. Browns mendapatkan izin untuk melakukan pekerjaan lapangan yang berkaitan dengan mimik. Hal ini terjadi pada lingkungannya sama dengan tempat tinggal ayah Vincent. Chris dan Janice semuanya terbunuh. Selama bertahun-tahun mengkonsumsi manusia, mimik tersebut berubah menjadi elder mimik. Meneror Browns selama sebulan, sebelum akhirnya merenggut nyawanya juga, meskipun dia sangat berharap akan diselamatkan oleh Carcass. Hal ini dikarenakan Singularity mulai merekomendasikan dalam tanda kutip penghentian terhadap karyawan dengan kinerja rendah. Pada tanggal 1 Februari 1995, Bruce meminta Vincent untuk memeriksa keadaan Dr. Browns. Pada saat itulah dia menemukan tubuhnya dan tape recordernya yang disembunyikannya secara diam-diam. Pada saat itulah Vincent dan Bruce menyadari betapa gentingnya situasi tersebut sebenarnya. Pada tanggal 3 April dan seterusnya, aktivitas seismik tercatat di berbagai tempat, terutama di Facility Zero dan markas besar Carcass. Carcass mulai mengembangkan teknologi satelit dan gerbang aneh. Atas permintaan Singularity, Sekte Nutrir Co. mengirimkan kepada Carcass surat yang menawarkan dukungan penuh mereka dan kesetiaan dalam membantu mereka dan Singularity. Pada titik inilah di mana kedua organisasi pada dasarnya menjadi satu. Beberapa waktu setelahnya, Juli 1995, Dr. Kratos menemukan bahwa Bruce telah memanipulasi file dan mengirimkannya ke pihak asing. Kesetiaan Bruce kepada umat mencegahnya agar tidak membocorkan identitas Vincent. Tetapi sayangnya, pengkhianatannya kepada Carcass berujung pada pembunuhannya. Menyadari hal ini, dengan sisa-sisa terakhir kumpulan berkas Bruce, Vincent menyusun rencana untuk menyusup dan menghancurkan Carcass sendirian. Pada bulan Agustus, catatan mereka menunjukkan perlunya membawa masuk seorang insinyur data yang baru direkrut, yang sebenarnya adalah Vincent yang menyamar. Setelah tiba, dia membakar file dan server, tetapi malah terjebak di ruang observasi dan tertangkap basah oleh Singularity. Berkat kegigihannya, mereka tidak akan menyingkirkannya. Dari sana, Singularity mulai meninggalkan para pengikut manusia mereka, dan kemudian menyebabkan Rumbling untuk memulai perang, atau mungkin memicu kembali kedatangan sesuatu yang jauh mengerikan. Dengan season ketiga dalam pekerjaan, disinilah akhir pemahaman kita terhadap kisah Vita Carnis berakhir. Hanya waktu yang dapat memberitahu apa yang akan terjadi setelahnya. Sampai saat itu tiba, terima kasih banyak telah menonton video ini. Saran dan request dapat ditulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa kasih like dan subscribe jika kalian suka dengan konten kami. Thanks everyone for watching and be good people. See ya! I know you're a fucking mimic, I've seen you all over TikTok and stuff like that. If you want to mimic my voice, that's fine. But if you're gonna live under here, you at least have to pay rent, you got it? Fuck you. No, fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck